guys, it's an amazing feeling. I think I speak for everybody is when I say that we always get goosebumps when we come out on the field and we get so much support. This will give us maybe a little bit of an extra edge in next month and we can make history together. So sorry about what happened in the game. This is football. We don't mean Saya minta maaf. Tadi dia bagi tahu saya minta maaf terhadap apa yang terjadi tadi. Kita tidak akan butuh untuk bertengkar dengan pemain manapun. Oke. Bagus juga lah Lebanon kalau dia sudah minta maaf ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan juga sentiasa diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, saya sudah bicarakan video sebelum ini ya, terkait dengan perlawanan timnas Indonesia melawan Lebanon, di mana ini bukanlah kayu pengukur yang sebenar juga lawan Lebanon ini, tetapi daripada segi positifnya lawan Lebanon ini kita dapat ketahui karakter pemain-pemain daripada Timur Tengah ini, terutamanya Asia Tengah ini dari Arab lah. Nah, jadi dari situ kita ketahui bagaimana karakter pemain-pemain Timur Tengah ini sebenarnya. Mereka selalu dengan drama, mereka selalu bermain keras, bermain kasar, dan mereka menggunakan segala kekuatan fizikal mereka untuk menekan pemain-pemain kita, pemain timnas Indonesia ya. Jadi walaupun Lebanon ini memang diketahui dari segi tahap permainannya sama kayak label Arab Saudi dan juga Bahrain, tetapi dari segi penguasaan bola memang Indonesia kontrol game dari awal sampai akhir. Nah, tetapi kontrol game tidak mendapat gol itu juga agak mengkhawatirkan, merisaukan bagi kita lah, karena kontrol game tapi tidak dapat gol, tiada tembakan yang terlalu membahayakan. Jadi perlu ada evaluasi taktikal lah, maksudnya di sini perlu ada cara lain bagaimana untuk membolosi gawang lawan apabila mereka bertahan total ini. Nah, itu yang saya tengah fikirkan nih, bagaimana. Dan sudah tentu pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzat sudah memikirkan mungkin taktikal lain bila berhadapan dengan pemain yang total bertahan sepenuhnya. Dia kira parkir bas lah. Itu jadi agak sulit ya di situ. Dan di sini kembali saya punya fikiran kan, kembali kepada Oli Romini sebenarnya. Kita dahagakan insting beliau yang kuat dalam cetakan gol ini. Walaupun hanya bermain beberapa perlawanan, tetapi itulah kekuatan beliau, punya insting yang baik dalam cetakan gol. Bukan bermakna pemain lain dalam timnas Indonesia, dia punya penyerang ini tidak baik ya. Bukan bermakna penyerang-penyerang lain kayak Mauro Gestra, pemain yang baru diuji coba, Sananta, siapa lagi, Emiliano Jonadan, bukan bermakna mereka tidak baik. Mereka juga sangat baik daripada segi semangat dan daripada segi skill individual mereka juga baik. Tetapi daripada segi insting cetakan gol itu, mencari peluang dan ruang untuk mendapatkan gol-gol penting. Nah, itu yang perlu ada di timnas Indonesia. Jadi saya ingin reaksi. Oli Romini langsung kirim pesan. Oke, JEJAS tunggu bulan depan. Janji mereka buktikan di round yang keempat. Oke, ini yang saya ingin reaksi guys. Yuk kita simak sama-sama video ini. Hey guys, it's an amazing feeling. I think I speak for everybody is when I say that we always get goosebumps when we come out on the field and we get so much support. This will give us maybe a little bit of an extra edge in next month and we can make history together. So sorry about what happened in the game. This is football. We don't mean Saya minta maaf. Tadi dia bagi tahu saya minta maaf terhadap apa yang terjadi tadi. Kita tidak akan butuh untuk bertengkar dengan pemain manapun. Oke. Bagus juga lah Lebanon kalau dia sudah minta maaf ya.
Jika ada pemain yang udah nggak sabar untuk kembali membela timnas, maka dia adalah Ole Romani. Striker tim Garuda yang Ole jadi andalan Romani. timnas di round 3 itu selalu menyaksikan laga tim Garuda melalui layar kaca, di mana itu tergambar dari story yang ia buat di akun Instagramnya. Tapi Nah, terbaru, itulah. nggak cuma story soal laga timnas. Di hari yang sama saat timnas bermain, Ole mengirimkan video yang menunjukkan ia tengah melakukan recovery dengan melakukan exercise di mantap. treadmill. Ini adalah pesan kuat Recovery dari sudah. Ole jika ia bekerja keras untuk bisa kembali tepat waktu. Apalagi jika melihat fakta bahwa timnas sangat membutuhkannya. Di sisi lain, Kapten Timnas betul. Jay Itzas juga terus mencoba memupuk optimisme di skuad Timnas Indonesia usai gagal menang kontra Lebanon. Menurutnya yang terpenting dari laga kontra Lebanon adalah tak ada pemain yang cedera. Dengan pada Betul, akhirnya kita tidak lihat pemain yang saja cedera. apa yang akan tim Garuda tunjukkan di laga kontra Irak dan Arab Saudi bulan depan. Oli Romani langsung kirim pesan ya. Dia just tunggu bulan depan, janji mereka buktikan di round yang keempat. Indonesia melancarkan inisiatif sejak awal. Di laga kontra Lebanon, timnas nampak mendominasi. Mereka melakukan penguasaan bola lebih banyak, bahkan lebih dari 75% di babak pertama. Beberapa serangan berbahaya dibuat, 75% dan ya. peluang-peluang lahir lewat Stefano Lillipali, Miliano Jonathans, serta upaya-upaya dari lini sayap. Namun segala upaya itu mentah di hadapan pertahanan rapat Lebanon yang memilih gaya parkir bus. Banyak dari para pemain Lebanon bertumpuk di kotak penalti, bermain fisik dan sering mengulur waktu. Hasilnya, skor 0-0 menjadi hasil akhir laga ini. Hal yang terasa seperti alarm bagi tim pelatih. Raut frustasi nampak terpancar di wajah para pemain, seperti Tom Haye hingga sang pelatih tim Garuda, Patrick Kluivert. Lihat saja bagaimana Ragnar coba menenangkannya usai laga, di mana kita melihat sosok Patrick yang begitu tegang. Oh, Ragnar pun bagus juga oh. Dia bagi, nggak tahu lah apa kata-kata dia bagi tahu dengan Patrick Kluivert ya. Tapi mungkin Di ada laga itu sesuatu lah. sendiri, sejatinya tim Garuda tampil cukup baik, terkhusus di babak pertama. Kambuaya benar-benar memainkan peran free roll di belakang lini serang dengan sempurna. Sedangkan di tengah dan belakang, highline defense yang diterapkan dimainkan Jay Itzas dan Kevin Dix dengan sangat baik hingga membuat Lebanon tak mampu mengembangkan permainan mereka. Tiap bola ke depan pasti bisa diambil kembali oleh Indonesia yang dipimpin Jay atau Kevin. Tapi kita harus jujur, masalah muncul ketika bola memasuki sepertiga area pertahanan Lebanon. Tak adanya sosok pembeda yang efektif di lini depan membuat keunggulan penguasaan bola tak berubah menjadi gol. Bahkan untuk sekedar melepaskan tembakan ke gawang, tim Garuda gagal. Beberapa peluang yang didapatkan justru melebar atau naik, seperti tembakan Lillipali dan Zylstra. Di mana hal ini membuat para penggemar seolah merindukan sosok seperti Ole Romani. Itulah sosok Ole Romani itu, hai. Dia punya insting yang lain daripada yang lain lah untuk cetakan golnya. Banyak peluang Indonesia, tapi Sekarang lihatlah statistik pertandingan Indonesia-Lebanon yang menunjukkan kelemahan sistem penyerangan kita. Di laga tersebut, kita tercatat ini menguasai bola statistiknya. hingga 81%. 81%. Sangat-sangat tinggi dan dominan. Tapi masalahnya, Betul, dari 6 sangat peluang tinggi. yang diciptakan, dari 9 tembakan yang dibuat, tak satu pun ada shot on target dari tim Garuda. Itu membuat tak ada gol yang bisa diciptakan timnas. Dan jelas, dalam hal ini, Coach Patrick mendapatkan tekanan. Banyak penggemar masih belum melihat sistem, bahkan starting utama dari skuad yang dibangun pelatih asal Belanda tersebut. Padahal ini adalah laga terakhir, sebelum round 4 dimulai. Sekali lagi, ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata. Sebab, jika kondisi ini terus berlanjut, maka ketika menghadapi Irak dan Arab Saudi, timnas Indonesia bisa datang dalam kondisi yang belum optimal. Kedepannya ganti taktik lain pak, kalau nggak bisa jebol walaupun menguasai. Sepak bola juga tentang gol, bukan hanya permainan bagus aja. Saudi dan Irak akan cenderung menggunakan taktik ala Australia waktu menggulung Indonesia 0-5. Mereka akan mengandalkan serangan balik dan bola-bola mati, sembari membiarkan Indonesia asik menyerang. Tapi setelah 6 match terakhir, Patrick Kluivert pasti sudah menemukan formula baru dan tidak akan mengulangi kondisi tak ideal waktu itu. Yang pasti tekanan besar ada pada pihak tuan rumah, Saudi. Jujur mainnya juga hati-hati, takut pada cedera, which is permainannya cukup oke. Cuman tolong dilatih lagi syutingnya, sekelas pemain luar gak ada yang on target. itu yang merisaukan kita, counter attack daripada pemain lawan.
walaupun kita menguasai bola, tetapi bila counter attack itu takut kita dibobolkan ya. Ini yang bahaya nih juga. Ole, siapa yang dinantikan? Ole Romeni sejatinya diharapkan menjadi ujung tombak tajam tim Garuda. Dirinya adalah mesin gol timnas sejak ia menjalani debut. Total, 3 gol dari 4 laga terakhir Ole buat. Dan hal itu menempatkan sosoknya sebagai pemain yang dicintai para penggemar timnas. Sayang, ia nggak bisa main untuk timnas karena cedera yang ia peroleh ketika membela Oxford di laga Piala Presiden. Ketidakhadiran Ole Romeni pun langsung terasa. Tim asuhan Patrick Kluivert ini benar-benar kehilangan sosok striker yang punya insting gol yang tajam. Sosok yang bisa jadi pembeda saat situasi sulit harus dihadapi timnas. Tapi tunggu, di tengah masalah lini serang yang saat ini tengah dihadapi tim Garuda, dari akun media sosial dan story para Ole, ada optimisme terselubung. Beberapa unggahan menunjukkan jika Ole sudah sangat ingin kembali untuk membela timnas. Seperti story-nya melakukan treadmill dan foto dengan menyaksikan timnas di Hari Indonesia menghadapi Lebanon. Mudah-mudahan cepat sembuh Ole Romeni ini. Jika Ole Romeni bisa gabung timnas di waktu yang tepat atau di round 4, jelas ia bisa memberikan warna baru di sektor lini serang. Bayangin aja, kita punya Ole Romeni, Miliano Jonathans, dan juga Ragnar Oratmangun. Menurut kami, lini serang ini jauh lebih matang dan eksplosif untuk bisa membongkar pertahanan kuat dari tim kelas atas seperti Arab Saudi dan juga timnas Irak. Jay Izzaz, tunggu bulan depan mentalitas. Every time we play for you guys, it's an amazing feeling. I think I speak for everybody is when I say that we always get goosebumps when we come out on the field and we get so much support. This will give us maybe a little bit of an extra edge in next month and we can make history together. Di saat banyak penggemar timnas mungkin mulai meragukan tim yang dipimpin Patrick Kluivert untuk bisa bersaing di round 4, Kapten Timnas Indonesia Jay Izzaz nampak coba untuk menunjukkan bahwa peluang itu masih ada. Sebagai kapten, Izzaz memilih untuk tidak larut dalam emosi. Dalam interviewnya, ia menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tampil dominan. Penguasaan bola lebih baik, intensitas juga tinggi, hanya saja keberuntungan belum berpihak. Kami hanya kurang beruntung di sepertiga lapangan akhir. Begitu kira-kira esensi komentarnya. Sebuah pengakuan jujur bahwa penyelesaian serangan masih jadi pekerjaan rumah. Namun lebih dari itu, Jay Izzaz juga melihat banyak hal positif. Mentalitas tim yang tak goyah, intensitas yang terjaga hingga menit akhir, serta daya juang yang membuat Indonesia terus menekan meski lawan bertahan total. Ia bahkan menekankan rasa syukurnya karena tidak ada pemain yang cedera. Hal yang sangat penting, mengingat laga melawan Irak dan Arab Saudi di round 4 sudah menanti di depan mata. Disinilah peran kepemimpinan Izzaz benar-benar terasa saat sorotan publik tertuju pada kemarahan Tom Hai atau tumpulnya lini depan. Jay memilih mengajak semua pihak untuk melihat sisi optimis bahwa hasil 0-0 bukan akhir dunia, melainkan bahan evaluasi yang harus segera dibenahi. Pesannya sederhana tapi tegas. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat, hanya tinggal menyempurnakan detail kecil agar bisa benar-benar berbahaya di level Asia. Setelah laga kontra Lebanon ini, para punggawa timnas Indonesia akan kembali ke klub masing-masing. Masa jeda ini akan jadi momentum penting, karena dari sanalah mereka menjaga kondisi, memperbaiki detail permainan, dan memastikan diri tetap siap saat dipanggil lagi. Lalu di bulan Oktober nanti, babak baru akan dimulai. Round 4 kualifikasi Piala Dunia, sebuah fase yang bisa menjadi penentu sejarah sepak bola Indonesia. Di sana akan ada laga besar menghadapi Irak dan Arab Saudi, dua raksasa Asia dengan gaya bermain yang keras dan penuh pengalaman. Dan itulah panggung yang ditunggu-tunggu, panggung tempat Ole Romeni berjanji untuk kembali. Panggung di mana Jay Izzaz siap memimpin, dari panggung yang bisa membuktikan bahwa Garuda tak hanya sekedar penggembira, tapi benar-benar pesaing serius di level tertinggi, lolos ke Piala Dunia. Oke guys, kita mendoakan semoga Ole Romeni cepat sembuh daripada kecederaan beliau, dan kini beliau juga tengah berusaha keras untuk sembuh sepenuhnya sebelum Oktober nanti perlawanan round 4 Piala Dunia kualifikasi ya. Dan ini penting ya untuk Indonesia karena sekarang ini dari segi cara permainan Indonesia itu memang total football. Possession ball itu dikawal sepenuhnya, dikontrol sepenuhnya oleh timnas Indonesia. Tetapi dari segi cetakan gol ini
yang perlu ada penambahbaikannya. Macam Oli Romeni ini penting, sangat penting bagi saya. Oli Romeni perlu bermain di Oktober nanti. Walau macam mana pun kita doakan kesembuhannya dan kita mengharapkan pemain lain juga, Emiliano Jonadan, Mauro Gestra, Orat Mangun di bagian lini serang, Marcelino Ferdinand juga dapat meningkatkan skill-skill individu mereka untuk insting yang lebih kuat dalam cetakan gol ini. Walaupun kita tahu negara Timur Tengah macam Lebanon, Arab Saudi, Irak ini, mereka cara permainan mereka lah, mereka punya drama-drama yang sudah sebati dengan permainan mereka. Jadi pemain timnas Indonesia jangan sampai terpancing emosi sehingga menyebabkan pergaduhan, sehingga menyebabkan mereka dikenakan kartu merah kah, kartu kuning kah. Karena itulah karakter pemain-pemain Timur Tengah ini. Mereka suka memancing emosi. Dan kalau terpancing emosi, bahaya untuk pemain timnas Indonesia ya. Jadi pelajarannya, perlawanan semalam itu, lawan Lebanon itu, perlu pandai mengawal emosi dan bagaimana caranya untuk lebih kreatif lagi jika lawan ini bertahan total sepenuhnya, parkir bas. Perlu ada indikasi ataupun cara strategi yang lain untuk masuk ke dalam kotak penalti dan buat cetakan gol itu. Memang Indonesia ini perlu plan A, plan B, plan C untuk bervariasi dari segi serangan. Jika berlaku sedemikian, kena guna plan sedemikian. Jadi perlu ada 2-3 plan yang perlu direncanakan oleh pelatih Patrick Kluivert, Danny Lanzat dan juga Alex Pastur. Tapi saya pasti dan saya yakin guys, di bulan Oktober nanti Indonesia juga akan punya perubahan yang jelas, dan sekiranya Oli Romeni ini bisa bermain, sudah tentu ini menambah kekuatan di bagian lini serang kepada timnas Indonesia. Dan kalau Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno di round yang ketiga 2-0 di Arab Saudi, kita doakan juga Indonesia bisa sekuat itu. Tetapi ini sudah berbeda ya guys. Round ketiga dan round keempat berbeda. Dan kini mereka bermain di Arab Saudi. Juga ada perbedaan dari segi adaptasi cuacanya, dari segi fansnya, dari segi momentum suasana di round keempat itu. Itu perlu diterapkan dari segi mental dan emosi pemain. Ya. Semoga saja semua pemain dapat mempelajari perlawanan semalam itu dengan mengawal semaksimal mungkin emosi mereka dan juga mental mereka. Kita doakan juga Oli Romeni cepat sembuh guys ya. Kita butuhkan Oli Romeni itu di lini serang timnas Indonesia di round yang keempat nanti. Sampai jumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.